Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Alinda Putri, mahasiswi UIN Raden Tata Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai jangkauan antar kuartil dan timpangan kuartil untuk data tunggal dan data kelompok. Dan yang kedua yaitu standar deviasi untuk data kelompok, dan yang terakhir kemiringan dan keruncungan. Baiklah, simaklah video penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu untuk teman-teman semuanya. Selamat belajar. Baiklah, materi yang pertama yaitu jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil untuk data tunggal dan kelompok. Kita harus tahu dulu definisi dari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil beserta rumusnya. Yang pertama yaitu jangkauan data atau yang disimbolkan dengan J adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil yang dirumuskan dengan J sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Yang kedua yaitu jangkauan antar kuartil atau yang disebut juga dengan hamparan dan disimbolkan dengan H adalah selisih antara kuartil ketiga dan pertama. Dirumuskan dengan H sama dengan Q3 dikurang Q1. Dan simpangan kuartil yang disimbolkan dengan QD adalah setengah kali panjang hamparan atau jangkauan antar kuartil. Dan dirumuskan dengan QD sama dengan setengah Q3 dikurang Q1. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama itu contoh soal untuk data tunggal. Yang mana soalnya yaitu data di bawah ini merupakan data dari nomor peserta lomba lari di SMA X Palembang. Dengan datanya yaitu 625, 622, 627, 626, 621, 628, 623, 630, 624, dan 629 dengan N sama dengan 10. Tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Baiklah, kita jawab. Langkah pertama, urutkan datanya. Kita lihat di data yang paling terkecil yaitu 621, sedangkan data terbesarnya yaitu 630. Nanti kita mulai dari 621. Kemudian 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630. Oke, setelah kita urutkan datanya, lalu kita cari letak dari Q1. Nah, untuk mencari letak Q1, kita menggunakan rumus 1 ditambah N plus 1 dibagi dengan 4. Maka kita cari letak dari Q1. Letak Q1 sama dengan 1, ini I ya tadi, 1 ditambah N-nya 10 ditambah 1 dibagi 4. Lalu 10 ditambah 1 dikali 1 yaitu 11 dibagi dengan 4. Hasilnya yaitu 2,75. Setelah dapat letak Q1 berarti kita akan mencari nilai dari Q1-nya. Nah, kita sudah dapat letak Q1-nya yaitu 2,75. Berarti letak Q1-nya itu terletak antara data kedua dan data ketiga.
maka untuk mencari nilai dari Q1, maka kita menggunakan rumus Q I sama dengan XN ditambah 0, dikali XM dikurang dengan XN. Oke, kita cari nilai Q ya, nilai Q1. Nilai Q1 sama dengan tadi kita dapatkan letaknya di antara Q2 dan Q3 atau data kedua dan data ketiga. Berarti X2 ditambah 0,75. 0,75 ini kita dapatkan dari 2,75. Kita ambil 0,75 nya saja karena duanya kita sudah letakkan di X2. Setelah itu XM itu adalah X3 dikurang dengan X2. Nah, setelah itu kita masukkan X2 nya yaitu 622 ditambah 0,75 dikali X3 nya yaitu 623 dikurang 622. Oke, 622 ditambah 0,75 dikali 623 dikurang 622 yaitu 1 dikali 0,75 dapatlah 0,75. Jadi 622 ditambah 0,75 dapatlah hasilnya 622,75. Nah, itu untuk nilai dari Q1 nya. Setelah dapat nilai dari Q1, berarti kita harus mencari nilai dari Q3. Jadi yang pertama yaitu kita mencari dulu letak dari Q3 nya. Nah, Q3 yaitu 3 dikali 10 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 10 ditambah 1 11 kali 3 33 dibagi dengan 4 sama dengan 33 dibagi 4 yaitu 8,25. Oke, setelah dapat letak Q3, kita akan mencari nilai dari Q3 nya. Oke, setelah dapat letak Q3 yaitu 8,25, berarti letak dari Q3 yaitu antara data 8 dan data 9. Oke, kita masuk untuk mencari nilai dari Q3 nya. Oke, tulis nilai Q3 sama dengan X8 karena terletak pada antara data ke-8 dan data ke-9 ditambah 0, kita dapatkan tadi letak Q3 nya yaitu 8,25, berarti kita tulis di sini 0,25 dikali X9 dikurang X8 atau data 9 dikurang data ke-8 sama dengan X8. Data ke-8 nya yaitu apa tadi kita sudah urutkan ini ya, 628 itu data ke-8 dan ini data ke-9 nya yaitu 629. Oke, kita tulis 628 ditambah 0,25 dikali 629 dikurang 628. Oke, 628 ditambah 0,25 dikali 629 dikurang 628 yaitu 1. Jadi 1 dikali 0,25 hasilnya 0,25, berarti 628 ditambah 0,25. Jadi dapatlah hasilnya yaitu 608,25. Oke, setelah kita dapat nilai dari Q3 dan Q1 nya, maka kita dapat mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Oke, kita masuk ke rumus ya.
Yang pertama yaitu jangkauan antar kuartil atau disimbolkan dengan H, yaitu Q3 dikurang dengan Q1 sama dengan Q3 nya tadi adalah 628,25 dikurang Q1 nya tadi yaitu 622,75. Oke, kita kurangkan ya, dapatlah hasilnya 5,5. Oke, setelah dapat kita jangkau antar kuartilnya, kita akan mencari simpangan kuartil atau QD sama dengan setengah dari Q3 dikurang dengan Q1. Oke, tulis setengah dikali Q3 nya tadi 628,25 dikurang 622,75. Oke, sama dengan ini dikurangkan menjadi 5,5. Berarti setengah dari 5,5 yaitu 2,75. Oke. Maka jangkauan antar kuartil dari data tunggal tersebut yaitu 5,5 dan simpangan kuartilnya yaitu 2,75. Oke, baiklah. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal data kelompok. Yang mana soalnya yaitu dari data di bawah ini, tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Oke, ini data dan frekuensinya. Nah, yang pertama yaitu kita akan mencari FK atau frekuensi kumulatif, penjumlahan dari setiap frekuensi. Kita tulis di sini yaitu 2 ditambah 5 yaitu 7 ditambah 3 yaitu 10 ditambah 4 14 ditambah 1 15 ditambah 3 18 ditambah 2 yaitu 20. Oke, setelah kita mencari FK, kita akan mencari letak dari Q1 dan Q3 dari data kelompok tersebut. Kita tulis rumusnya yaitu QI sama dengan I per 4 dikali dengan N. Nah, berarti kita mencari terlebih dahulu yaitu letak Q1 ya. Oke, letak Q1 sama dengan I nya 1 per 4 dikali N nya yaitu 20. Maka dapatlah 20 dibagi 4 yaitu 5. Berarti letak dari Q1 nya yaitu 5 dari frekuensi kumulatif. Nah, setelah itu kita mencari letak dari Q3 yaitu 3 per 4 dikali 20 sama dengan 3 kali 20 yaitu 60 dibagi 4 yaitu 15. Berarti letak dari Q3 yaitu dari frekuensi kumulatif yaitu 15. Oke, kita akan tandai ya. Letak dari Q1 yaitu 5. Berarti kita lihat dari frekuensi kumulatifnya. Di sini 2, di sini 7. Berarti angka 5 masuk ke interval 631 dan sampai 640. Berarti ini yaitu Q1-nya. Letak Q1-nya di situ. Itu letak Q3-nya yaitu 15. Berarti frekuensinya itu masuk ke angka 15. Berarti yang ini ya, interval dari 661 sampai 670.
berarti ini adalah Q3 nya. Oke, setelah kita dapat Q1 dan Q3 atau itu letaknya, kita akan mencari batas bawah dari interval Q1 dan Q3 yang disebut dengan LO. Sini ya saya tulis. Oke. LO sama dengan batas bawah dikurang dengan 0,5. Oke. Batas bawah Q1 nya yaitu interval ini ya, 631 sampai 640. Berarti batas bawahnya itu 631. Berarti kita cari LO untuk Q1 nya sama dengan 631 dikurang 0,5. Berarti dapatlah 630,5. Itu untuk LO atau batas bawah dari untuk Q1 nya. Setelah itu kita akan mencari LO untuk Q3. Kita lihat batas bawah dari interval Q3 yaitu 661. Berarti batas bawahnya itu 661 dikurang 0,5 sama dengan 660,5. Setelah mendapatkan LO atau batas bawah dari Q1 dan Q3, maka kita akan memasukkan rumus untuk mencari Q1 dan Q3, yaitu QI sama dengan LO ditambah C dikali IN per 4 dikurang FK per F. Setelah itu kita untuk mencari Q1, yaitu LO untuk Q1 yaitu 630,5 ditambah C yaitu panjang interval kelas dari 631 sampai 641 itu panjangnya yaitu 10 dikali dengan IN per 4 itu sama saja hasil dari letak dari Q1 yaitu 5 dikurang FK. FK nya tadi untuk Q1 yaitu 7, kita ambil sebelum dari FK Q1 yaitu 2 per frekuensinya yaitu 5. Oke, sama dengan 630,5 ditambah 10 dikali 5 dikurang 2 yaitu 3 per 5. Oke, sama dengan 630,5 ditambah 10 dikali 3, 30 dibagi 5 yaitu 6. Berarti 630,5 ditambah 6 yaitu 636,5. Oke, kita sudah mendapatkan nilai dari Q1 nya. Berarti kita langsung saja mencari Q3 nya. Q3 sama dengan LO dari Q3 yaitu 660,5 ditambah panjang interval kelasnya 10 dikali dengan letak dari Q3 nya yaitu 15 dikurang FK nya. FK sebelum FK dari Q3 yaitu 14, berarti kita tulis di sini 14 dikurang frekuensinya yaitu 1. Oke, kita masukkan 660,5 ditambah 10 dikali 15 kurang 14 1 per 1
berarti 660,5 ditambah 10 dikali 1 dibagi 1 yaitu 10. Jadi hasilnya 670,5. Oke. Setelah kita mendapatkan hasil dari Q1 dan Q3, maka kita bisa mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil untuk data kelompok tersebut. Jadi kita masukkan rumus H sama dengan Q3 dikurang dengan Q1. Kita masukkan Q3-nya yaitu 670,5 dikurang Q1-nya yaitu 636,5 sama dengan 34. Oke, setelah mendapatkan jangkauan antar kuartil, kita akan mencari simpangan kuartil yaitu Qd sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1 sama dengan setengah dikali 670,5 dikurang 636,5. Jadi sama dengan setengah dikali dengan 34. Jadi hasilnya sama dengan 17. Oke, maka dapatlah jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data kelompok tersebut yaitu 34 dan 17.